Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah sebuah momen yang dinanti dan ditunggu oleh banyak orang, terutama bagi mempelai dan kedua keluarganya. Namun, sebelum pernikahan dilangsungkan, mestinya harus disertai oleh perizinan oleh pejabat pencatat pernikahan setempat. Berikut, saya sajikan info menarik dan fakta seputar pencatatan pernikahan dari beberapa negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Pencatatan pernikahan di negara Pakistan. Pencatatan pernikahan di negara Pakistan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Muslim Pakistan atau yang disebut dengan The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961. Mengatur pencatatan perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan oleh qadhi atau hakim agama di depan dua saksi laki-laki. Jika salah satu pihak minor, persetujuan orang tua diperlukan. Adapun syarat-syarat pencatatan perkawinan meliputi usia minimal, kapasitas mental, dan persetujuan dari kedua pihak. Jika salah satu pihak non-muslim, aturan khusus berlaku. Proses pencatatan juga mencakup kewajiban wali dari pihak perempuan. Pencatatan pernikahan di negara Turki. Pencatatan pernikahan diatur dalam Kode Keluarga Turki atau yang disebut dengan Turk Medeni Kanunu yang diterbitkan pada tahun 1926. Kode ini bersifat sekuler dan menekankan prinsip kesetaraan gender dalam pernikahan. Adapun prosedur dan tahapan-tahapan dalam pencatatan ini yaitu dilakukan di kantor catatan sipil atau disebut dengan Novus Mundur Lugu. Syarat-syaratnya adalah meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Lalu tentang pertimbangan agama. Meskipun bersifat sekuler, pertimbangan agama tetap menjadi hal yang penting loh. Jika pasangan ingin melakukan pernikahan agama, mereka dapat melakukan upacara agama di tempat terpisah. Pencatatan pernikahan di negara Indonesia. Nah, dengan Undang-Undang Indonesia sudah tahu kan? Betul. Pencatatan pernikahan dalam Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA atau pejabat pencatatan perkawinan. Adapun persyaratannya meliputi usia minimal 19 tahun kecuali mendapat dispensasi kawin. Lalu, persetujuan kedua pihak dan dokumen identitas. Perkawinan juga harus didasarkan pada agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu bagaimana dengan prosedurnya? Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, prosesnya melibatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di negara tersebut. Pencatatan pernikahan di negara Malaysia. Pencatatan perkawinan di Malaysia diatur dalam Akta Perkahwinan 1976 dalam kurung Act 164. Perkawinan harus didaftarkan di kantor pendaftaran perkawinan, perceraian, dan rujuk dalam kurung JPN. Adapun syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, kecuali mendapatkan dispensasi kawin, lalu persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama loh. Nah, bagaimana dengan prosedurnya? Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Pendaftaran ini merupakan syarat untuk mendapatkan pengakuan legal dari pernikahan oleh negara. Pencatatan perkawinan di negara Brunei. Pencatatan perkawinan di negara Brunei diatur dalam Akta Perkawinan tahun 1984 atau Akta 4. Perkawinan harus didaftarkan di kantor pendaftaran perkawinan dan perceraian, Marriage and Divorce Registry. Syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.
Adapun prosedurnya, pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Pencatatan merupakan syarat untuk mendapatkan pengakuan legal dari pernikahan oleh negara, seperti yang dilakukan oleh negara Malaysia. Pencatatan perkawinan di negara Mesir. Pencatatan perkawinan di negara Mesir diatur dalam Kode Keluarga Mesir atau disebut dengan Personal Status Law yang mengalami beberapa revisi sejak tahun 1920. Adapun syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Prosedur pernikahan, pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Proses ini melibatkan pejabat catatan sipil yang berwenang. Pencatatan perkawinan di negara Aljazair. Pencatatan perkawinan di Aljazair diatur dalam Kode Keluarga Aljazair atau disebut dengan Code de la Famille yang diterbitkan pada tahun 1984. Adapun syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan istiadat masing-masing agama. Adapun prosedur pencatatan ini meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Proses ini melibatkan pejabat catatan sipil yang berwenang dan memiliki kekuasaan. Pencatatan perkawinan di negara Tunisia. Pencatatan perkawinan di negara Tunisia diatur dalam Kode Keluarga Tunisia atau biasa disebut dengan Code du Statut Personnel yang mengalami beberapa revisi sejak kemerdekaannya. Adapun syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, keluarga, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Proses ini melibatkan pejabat catatan sipil yang berwenang dan memiliki kekuasaan. Nah, gimana? Sudah tahu kan bagaimana informasi pencatatan pernikahan di berbagai dunia dengan mayoritas muslim terbesar di dunia? Apakah kamu tertarik untuk mengikuti selanjutnya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan poligami di negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Jangan lupa ikuti perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai tentang aturan poligami di berbagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Baiklah, adapun negara pertama yang akan saya bahas di sini ialah aturan poligami di dalam hukum keluarga Pakistan. Poligami diatur secara ketat dalam hukum keluarga Pakistan berdasarkan Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961. Berikut adalah aturan utamanya. Yang pertama, dibolehkan, tetapi dengan syarat tertentu. Islam mengizinkan seorang pria menikah hingga 4 istri, tetapi di Pakistan izin hukum diperlukan untuk menikah lagi. Lalu izin dari istri pertama, seorang pria harus mendapatkan persetujuan tertulis dari istri pertama sebelum menikah lagi. Hal ini melibatkan pengajuan permohonan ke Union Council atau Dewan Perkumpulan yang akan melakukan sidang untuk memverifikasi persetujuan istri pertama. Nah, kemudian apa sanksinya apabila dia melanggar ketentuan ini?
Sanksi jika melanggar adalah jika seorang pria menikah lagi tanpa izin pertama atau Union Council, dia dapat dikenai hukuman denda. Biasanya dalam jumlah besar, ia dapat jatuh hukuman penjara hingga 1 tahun. Pernikahan tetap sah secara agama, tetapi melanggar hukum sipil. Jadi, ketentuan hukum di negara Pakistan ini bersifat sangat ketat dan tertulis atau terkodifikasi dengan sangat baik. Lalu bagaimana dengan aturan poligami di dalam hukum keluarga Turki? Aturan poligami dalam hukum keluarga Turki ini jauh lebih mantap lagi, lebih ketat lagi. Larangan poligami dalam hukum sipil. Turki mengadopsi hukum sipil Swiss pada tahun 1926 yang menghapuskan hukum Islam tradisional dalam aspek hukum keluarga. Makanya dia menganut sistem hukum yang sangat kaku. Dalam hukum ini, poligami dilarang dan Turki hanya mengakui monogami atau pernikahan dengan satu pasangan sebagai bentuk pernikahan yang sah. Pasal 124 Turki Civil Code menyatakan bahwa seorang tidak dapat menikah jika masih terikat pernikahan sebelumnya. Pernikahan kedua atau lebih dianggap tidak sah. Lalu bagaimana praktiknya dalam masyarakat? Meskipun dilarang secara hukum, dalam praktiknya poligami masih terjadi di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan atau di bagian tenggara Turki yang memiliki tradisi kuat terkait hukum Islam. Namun pernikahan semacam ini hanya diakui secara agama, dalam kurung pernikahan yang dilakukan oleh imam tanpa pengakuan hukum. Lalu bagaimana aturan hukum poligami dalam keluarga Malaysia? Di Malaysia, poligami diatur dalam undang-undang keluarga Islam yang berlaku untuk orang Islam di setiap negeri. Berikut aturan umumnya. Kisah hukum poligami dibenarkan dalam hukum Islam dan diakui Malaysia sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam dalam kurung wilayah-wilayah persekutuan tahun 1984, Akta 303 bagi wilayah persekutuan. Persetujuan Mahkamah Syariah. Seorang lelaki muslim yang ingin menikah lebih dari satu perlu mendapatkan persetujuan Mahkamah Syariah. Nah, batasan poligami juga sama diatur dalam undang-undang sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat, yaitu maksimum 4 istri. Jika seorang lelaki menikah tanpa izin Mahkamah Syariah, ia dapat dikenai hukuman seperti denda, penjara, tergantung pada undang-undang negara yang terkait dia tinggal. Lalu bagaimana aturan poligami dalam hukum keluarga Brunei Darussalam? Aturannya ini diatur dalam undang-undang keluarga Islam, khususnya berdasarkan mazhab Syafi'i yang berpedoman utama hukum Islam di negara tersebut. Adapun persyaratannya adalah seorang pria muslim boleh menikahi hingga 4 istri, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu keadilan dan kemampuan finansial. Lalu bagaimana aturan poligami dalam hukum keluarga Mesir? Poligami di Mesir diatur dalam hukum keluarga Mesir yang sebagian besar didasarkan pada hukum syariah Islam. Berikut poin-poin utamanya. Pertama, poligami diperbolehkan dalam Islam. Seorang pria diperbolehkan menikah hingga 4 istri. Kemudian yang kedua, pemberitahuan kepada istri pertama. Nah, ini sesuatu yang sudah tertulis dan sudah biasa dilakukan pada umumnya ketika seorang ingin melakukan poligami. Kemudian aturan poligami dalam hukum keluarga Aljazair. Poligami dalam hukum kode keluarga Aljazair, Code de la Famille Algérienne. Aljazair sebagai negara yang mayoritas penduduk muslim memperbolehkan poligami sesuai dengan syariat Islam. Nah, persetujuannya pun juga sama. Aturan-aturannya pun juga sama. Nah, bagaimana dengan aturan poligami dalam hukum keluarga Tunisia? Hukum Tunisia mengatur dalam majalah Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah atau kode status pribadi yang ditetapkan pada tahun 1956 setelah kemerdekaan Tunisia dari Prancis. Salah satu ciri khas hukum keluarga Tunisia adalah pelarangan poligami secara tegas. Jadi, larangannya di sini hampir tidak seperti yang tegas seperti yang dilakukan oleh negara Turki. Larangan poligami pasal 18 dari Kode Status Pribadi melarang poligami secara eksplisit. Hukum itu menyatakan bahwa seorang pria tidak dapat memiliki lebih dari 1 istri dalam waktu bersamaan. Nah, jadi dia di sini menganggap kalau misalnya dia sudah menikah, kemudian dia menikah lagi, itu tidak boleh. Kecuali istri yang pertama itu sudah meninggal. Berbeda halnya dengan yang ada atau yang terjadi di negara
Turki. Nah, bagaimana aturan poligami dalam hukum keluarga Maroko? Dalam hukum keluarga Maroko, poligami diatur dengan syarat sangat ketat berdasarkan Maudawana atau Kode Keluarga Maroko yang direvisi tahun 2004. Berikut aturannya. Yang pertama, persetujuan istri pertama, kemudian persetujuan hakim, kemudian keadilan dan kemampuan di antara para istri, kemudian ada larangan poligami jika syarat tidak terpenuhi. Nah, ini peraturannya sama seperti yang terjadi pada kasus-kasus negara yang sebelumnya. Nah, bagaimana? Menarik bukan pembahasan kita? Ada 2 bahasan yang dibahas tuh, mulai dari pencatatan perkawinan hingga tentang aturan poligami di berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Wow, banyak bener ya aturan-aturannya. Iya dong, sebagaimana sesuai dengan pepatahnya kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, baiklah, sekian, terima kasih. Inilah hasil dari video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.